Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ucapin banyak terima kasih buat yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like teman-teman. Nah, pada video kali ini gue mau sedikit kemarin ceritanya gue lagi buka-buka sosmed gitu ya, Facebook ya, gue lihat di situ ada warga masuk ke rumah sakit secara paksa lah, intinya gitu, rame-rame. Gue juga sebenarnya nggak tahu itu video apa ya. Akhirnya gue lihat lah komentar-komentarnya. Ternyata itu terjadi di daerah Maluku kalau nggak salah, ada apa NTT gitu ya. Gue nggak tahu juga deh, lupa. Di situ gue baca, jadi ada pasien terdiagnosa COVID dan meninggal. Nah, di situ yang masuk itu keluarganya yang masuk secara paksa gitu. Itu banyak banget orangnya. Ya, dan di video tersebut terlihat ya ada dua perawat ya, yang satu pakai baju hijau oka gitu ya, yang kalau kita mau masuk ruang COVID kan memang sebelum kita kan kalau dinas pakai baju yang oka itu kan, yang hijau. Nah, yang satu lagi pakai hazmat. Yang hijau ini nggak berani masuk ya karena itu termasuk ruang isolasi COVID, dan yang satunya pakai hazmat. Di situ ada percakapan yang sedikit kedenger, udah kamu masuk aja gitu sih intinya ya, kan aku nggak pakai hazmat kan kamu pakai gitu ya. Kalau kondisinya seperti itu sih gue juga nggak bakal berani ya. Nanti teman-teman lihat videonya ya. Jadi ya mungkin keluarganya sedang histeris gitu, bersedih, banyak banget yang masuk ya. Kalau kita sendiri perawat ya yang melerai gitu ya, menyuruh keluarganya keluar ya, bisa-bisa kita nanti takutnya kena pukul atau gimana gitu ya. Ya apalagi masyarakat mungkin itu dia nggak percaya COVID atau gimana ya kan, nanti repot kalau yang kayak gitu ya. Wajar aja kalau itu si perawat nggak berani menurut gua. Nah, langsung aja nih teman-teman lihat videonya. Nah, gimana teman-teman setelah teman-teman lihat video tersebut ya? Di situ suasananya sungguh heboh teman-teman. Ya banyak orang, aduh ada suara pesawat. Banyak orang yang menerobos masuk paksa ke ruang isolasi COVID. Kenapa? Sebenarnya tadinya gue nggak tahu ya tentang berita ini beneran apa enggak gitu kan. Gue lihat komentarnya di bawah. Oh, ini di rumah sakit ini ada yang komentar ya. Nih teman-teman bisa lihat. Ya, tuh katanya ini memang benar kejadian ya. Nah, terus juga pas beberapa jam kemudian di channel YouTube salah satu stasiun TV juga menayangkan video tersebut gitu ya. Wah, jadi ternyata ini menurutku nih benar kali gitu. Akhirnya ini gue buat videonya. Di sini sih gue cuman mau yang menyampaikan aja sih ya. Mungkin emang masih banyak gitu ya masyarakat yang gak percaya adanya COVID. Nih COVID beneran apa enggak sih? Ini masih ada gitu ya, dan bahkan masih banyak kalau menurut gue. Karena terakhir kemarin gue dinas ini, gue ketemu pasiennya gula darahnya tinggi ya. Gue dinas di klinik ya, bukan di rumah sakit. Gue anjurin, Pak, nih gula darahnya tinggi banget Pak, sampai 400 kata gue gitu. Bapak minum obatnya apa? Saya udah minum obat ini itu gitu. Lah Pak, itu obat dari dokter kata gue gitu kan. Enggak, ini saya nanya sama orang, katanya ampuh banget obatnya buat nurunin gula darah. Nah, di sini gue juga bingung ya.
Ya karena kan kalau kita salah minum obat ya, beli obat sendiri tanpa anjuran dokter gitu ya, atau tanpa orang yang bener-bener berpengalaman gitu ya, ini takutnya tadinya hiperglikemi malah jadinya hipoglikemi takutnya kan gitu. Kalau hipoglikemi kan bisa nggak sadar ya, bisa pingsan. Aduh, kata gue, makanya langsung gue anjurin, Pak, Bapak punya BPJS nggak, kata gue gitu. Punya, ya udah Bapak datang ke puskesmas, minta rujukan ke rumah sakit ya. Kalau puskesmasnya nggak bisa nanganin, datang ke rumah sakit, minta dituju ke poli penyakit dalam ya, biar pasti. Bapaknya malah ngomong kayak gini, saya kagak mau ke rumah sakit kemarin, nanti takutnya di covidin di rumah sakit gitu, dibilang covid gitu katanya. Terus lah, kok dibilang covid gimana Pak, kemarin anak saya ambeien katanya, masuk UGD, terus juga dianjurin operasi, pas di swab ternyata malah di covidin gitu. Ya kalau memang covid ya mau kayak gimana ya, ya kalau emang beneran covid ya pasti dibilangnya covid gitu ya, kata bapaknya. Padahal kan anak saya sehat-sehat aja, cuma ambeien aja. Ya emang ya, walaupun ambeien doang ya, karena di ruang OK itu kan banyak nakes ya, banyak tenaga kesehatan, apa ada dokter yang udah tua ya, apa ada perawat yang udah tua misalnya kan. Ya mungkin kalau di pribadi tertentu ya, yang OTG ya pasien yang gak ada gejalanya tapi dibilang positif, ya mungkin sehat-sehat aja karena daya tahan tubuhnya kuat. Tapi ketika dia bercampur, misalnya pulang ke rumah orang tua, ke rumah ada nenek, ada kakek, nah ini yang justru bisa berbahaya. Kenapa bisa gue bilang bahaya? Karena si kakek atau nggak si nenek tersebut takutnya punya komorbid atau enggak penyakit bawaan, misalnya pneumonia kan, pneumonia mah penyakit ini ya, asma lah, misalnya asma, darah tinggi, diabetes. Nah itu bisa memperburuk terjadinya COVID-19 ini teman-teman ya. Bahkan hal terburuknya kematian gitu. Ada orang yang awalnya nggak percaya COVID, pasien gue waktu 6 bulan kemarin gue di ruang COVID itu, mereka nggak percaya adanya COVID. Terus gue kan kalau ngasih obat suka ngobrol gitu ya, kalau Nancy suka ngobrol. Iya, pasiennya bilang awalnya sih nggak percaya mas COVID ini, ternyata suami saya kemarin meninggal COVID dan saya juga ternyata positif dan anaknya juga positif ya, jadi dia satu ruangan sama anaknya. Oh iya Bu, innalillahi, kata gue gitu. Ya memang orang Indonesia kebanyakan ya kesadarannya agak kurang gitu ya. Gue di sini nggak nyalain masyarakat ya. Ya mungkin teman-teman juga bisa lihat ya, di awal adanya COVID tuh Indonesia cara menanganinya gimana sih gitu ya. Di sini gue nggak menyalahkan pihak manapun ya, teman-teman bisa nilai sendiri gitu. Ya kalau masyarakat kurang percaya ya oke-oke aja sih menurut gue ya. Tapi ketika masyarakat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, di situ juga ada aturan yang berlaku ya, standar operasionalnya kayak gimana. Biasanya kalau udah masuk rumah sakit bahkan dirawat, di situ ada inform consent ya, dimana tanda tangan persetujuan ya. Misal pasien COVID itu nggak boleh dijenguk, pasien COVID itu nggak boleh segala macam ini itu gitu kan ya. Nah itu harusnya udah tahu gitu ya kan, hal kayak gitu tuh harusnya udah tahu ya. Tapi teman-teman tadi bisa lihat ya di video ya, itu masuk sabrek-abrek semuanya ya. Di situ ada tenaga kesehatannya satu orang doang ya kan, ada dua, yang satu belum pakai hazmat ya, pakai baju hijau, yang satu udah pakai hazmat. Nah di situ yang satu juga lah nggak berani lah melerai pasien, melerai keluarga pasien di sana yang lagi histeris gitu ya, bisa-bisa ngamuk ya, nanti kena pukul malah repot. Gue pribadi pun nggak berani kalau kayak gitu ya, apalagi kondisi kita sendiri yang pakai hazmat. Nah di sini gue cuma mau tekanin doang ya buat masyarakat yang nggak percaya COVID gitu ya. Ya kalau nggak percaya nggak apa-apa, silakan gitu ya. Cuman kalau sakit ya tanggung sendiri, nggak usah datang ke rumah sakit marah-marah ya. Karena gimana ya, justru sebelum parah itu harusnya ditangani. Jangan ketika udah sesak napas, paru-parunya udah putih semua kan, udah nggak kelihatan kasarnya, baru datang ke rumah sakit. Di situ penanganannya juga akan lebih sulit. Temen gue sendiri pribadi pun ada yang sampai diintubasi gitu ya, alhamdulillah, tapi beliau udah sehat lagi. Nah gitu, jadinya gimana ya, kalau percaya nggak percaya COVID ya terserah, itu kembali ke hak masing-masing gitu sih. Kalau gue pribadi sih gitu ya. Tapi kalau emang udah masuk ke fasilitas kesehatan ya udah ikuti aturan yang ada gitu ya. Mungkin nunggu konsulnya lama, harus cek ini cek itu, pastilah dicekin semuanya, rapid segala macam. Apalagi kalau pasien mau operasi,
pasien mau operasi itu pasti dicek lah ya, swab antigennya, swab inilah, pokoknya darahnya juga dicek, itu pasti dicek itu. Karena juga tenaga kesehatan kan teman-teman tahu ya, banyak juga dokter dan perawat ya, bidan juga ada yang meninggal gitu, banyak yang meninggal gitu ya akibat menangani pasien COVID ini gitu, kecolongan lah ibaratnya. Karena waktu dulu juga gue mengkaji pasien, ada juga tuh yang suka nggak mau ngaku gitu ya, dia awalnya COVID, ada yang COVID atau enggak gitu-gitu deh. Pokoknya aneh juga sih ya. Ya pokoknya di sini yang gue sampaikan, kalau masyarakat nggak percaya tentang COVID ya silakan, itu hak masing-masing. Buat tenaga kesehatan yang sedang berdinas, semangat terus ya buat teman sejawat. Semoga lancar terus ya, semoga intensifnya cepet cair juga. Amin ya, karena itu juga salah satu problem ya. Yaudah mungkin itu aja dari gua, semangat buat nakes Indonesia, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.